Hari ini adalah hari ketiga di Cape Town. Sebelum meninggalkan kota Cape Town, waktu yang tersisa akan kami manfaatkan untuk menyelesaikan beberapa objek wisata di Cape Town. Pagi hari setelah sarapan, kami segera bergegas menuju stasiun kereta gantung Table Mountain, yang merupakan cara termudah menuju puncak Table Mountain. Dari stasiun ini dapat terlihat pemandangan kota Cape Town yang cantik. Untuk menghindari antrian yang panjang, maka kunjungan harus dilakukan sepagi mungkin. Table Mountain adalah salah satu objek wisata paling populer di Afrika Selatan yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Kereta gantung ini adalah salah satu dari hanya 3 di dunia yang memiliki lantai yang berputar 360 derajat selama perjalanan, memastikan setiap penumpang mendapatkan pemandangan panorama Cape Town, Samudra Atlantik, dan gunung yang menakjubkan tanpa harus berpindah posisi. Setiap kabin dapat mengangkut hingga 65 penumpang dan menempuh jarak dari stasiun bawah ke puncak dalam waktu kurang dari 5 menit. Table Mountain adalah sebuah gunung ikonik dengan puncak yang datar, berlokasi di Cape Town. Gunung ini merupakan salah satu landmark paling terkenal di dunia dan telah dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam dunia baru pada tahun 2011. Ciri khas utamanya adalah puncaknya yang luas dan rata, yang menyerupai permukaan meja, dan dari situlah namanya berasal. Gunung ini menjadi latar belakang yang spektakuler bagi kota Cape Town dan menawarkan pemandangan panorama kota serta garis pantai sekitarnya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Table Mountain yang dilindungi dan dikenal karena keanekaragaman hayati flora dan faunanya yang kaya dan unik, termasuk spesies langka yang tidak ditemukan di tempat lain. Puncak datanya terbentuk oleh proses erosi selama jutaan tahun. Dulunya merupakan dasar laut, gerakan tektonik mengangkatnya, dan erosi glasial, angin, serta hujan mengukir bentuknya yang sekarang. Bagi masyarakat adat Khoi dan San, gunung ini dianggap sebagai entitas suci. Bagi para pelaut di masa lalu, gunung ini berfungsi sebagai mercusuar penting yang menandai kedatangan mereka di Tanjung Harapan. Di puncak Table Mountain dapat ditemukan toko souvenir dan kafe untuk makan dan minum. Toko souvenir utamanya, Shop at the Top, menjual barang-barang termasuk pakaian dan kerajinan tangan lokal. Sementara itu, Table Mountain Cafe adalah tempat utama untuk bersantap, menawarkan pemandangan menakjubkan dari kota Cape Town. Setelah puas menyaksikan keindahan Taman Nasional yang terletak di atas bukit dan menyaksikan keindahan kota Cape Town dari ketinggian, kami kembali ke kota.
Maiden Cove merupakan tempat dengan sudut pandang ideal dan tempat piknik populer yang terletak di Camps Bay, Cape Town. Tempat ini berada di antara pantai-pantai Clifton dan Glade. Dikenal karena pemandangannya yang menakjubkan ke arah Samudra Atlantik, Table Mountain, dan rangkaian pegunungan 12 Apostles. Terdapat area berumput yang luas dengan fasilitas untuk piknik dan braai atau barbecue, menjadikannya tempat yang ideal untuk berkumpul bersama keluarga dan teman. Tempat ini juga merupakan tempat terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di Cape Town. Secara histori, Maiden Cove juga memainkan peran penting selama era apartheid, karena menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana penduduk non-kulit putih diizinkan mengakses pantai dan laut, sementara pantai-pantai lain di sekitarnya terlarang bagi mereka. Makan siang kali ini di Mojo Market, pasar makanan dalam ruangan yang populer di Sea Point, Cape Town. Great Market Square adalah sebuah alun-alun dan pasar bersejarah yang ramai di pusat kota tua Cape Town. Tempat ini merupakan salah satu pasar tertua di kota tersebut dan telah menjadi pusat kegiatan sosial dan komersial sejak abad ke-17. Saat ini, Green Market Square berfungsi sebagai pasar loak atau flea market terbuka yang populer di kalangan wisatawan dan penduduk lokal. Pengunjung disarankan untuk menawar harga saat berbelanja di sini. Berlin Wall merupakan bagian asli dari tembok Berlin yang dipajang sebagai monumen. Segmen tembok ini diberikan sebagai hadiah khusus kepada mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dari pemerintah kota Berlin selama kunjungan kenegaraannya ke Jerman pada tahun 1996. Company Garden adalah taman umum bersejarah yang luas dan merupakan situs warisan nasional yang terletak di pusat kawasan bisnis CBD Cape Town. Taman ini adalah taman tertua di Afrika Selatan. Awalnya, taman ini didirikan pada tahun 1650-an oleh pemukiman Eropa pertama di wilayah tersebut dengan tujuan untuk menyediakan hasil bumi segar, buah-buahan, dan sayuran bagi kapal yang berlayar di rute perdagangan antara Eropa dan Asia mengelilingi ujung selatan Afrika. Seiring waktu, taman ini berkembang menjadi ruang hijau publik yang dapat diakses oleh penduduk lokal dan turis internasional. Monumen Korps Buruh Cape Town ini diresmikan pada Januari 2025 untuk menghormati lebih dari 1.700 warga Afrika Selatan yang sebagian besar berkulit hitam yang bertugas di Korps Buruh Militer selama Perang Dunia II dan meninggal dunia, namun tidak diperingati secara layak pada saat itu. Malay Quarter adalah lingkungan ikonik di Cape Town yang kaya akan sejarah, budaya, dan arsitektur unik yang mencerminkan warisan komunitas muslim keturunan Melayu di Afrika Selatan. Awalnya, semua rumah harus berwarna putih. Setelah perbudakan dihapuskan dan para budak diizinkan membeli properti, mereka mengecat rumah mereka dengan warna-warna cerah sebagai simbol ekspresi kebebasan mereka. Sore hari, kami menuju Bandara Cape Town untuk melanjutkan perjalanan menuju Johannesburg. Perjalanan ke Johannesburg ditempuh dalam waktu 2 jam.
Nicole Hotel and Apartments adalah sebuah hotel dan kompleks apartemen modern yang terletak di kawasan pinggiran kota Belfort-View di Johannesburg. Akomodasi ini dirancang untuk menawarkan pengalaman menginap yang nyaman baik untuk pelancong bisnis maupun liburan, dengan fasilitas hotel dan kenyamanan unit apartemen yang lengkap. Terletak sekitar 15 km dari pusat kota Johannesburg yang dinamis dan 12 km dari Bandara Internasional OR Tambo. Hari ini kami akan mengunjungi beberapa objek wisata sejarah di Johannesburg dan mengunjungi bekas rumah Mandela di Soweto. Constitution Court adalah Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, pengadilan tertinggi di negara tersebut untuk urusan konstitusi. Mahkamah ini terletak di kompleks bersejarah Constitution Hill di Braamfontein, Johannesburg. Gedung pengadilan ini dibangun di lokasi bekas kompleks penjara dan benteng militer terkenal yang dulunya merupakan simbol ketidakadilan dan kebrutalan selama era apartheid. Kompleks Constitution Hill selain berfungsi sebagai pengadilan tertinggi juga sebagai museum hidup dan objek wisata warisan dunia yang menceritakan kisah perjalanan Afrika Selatan menuju demokrasi. Old Fort Prison Complex adalah sebuah situs bersejarah penting yang kini menjadi bagian dari kompleks Constitution Hill dan berfungsi sebagai museum. Penjara asli dibangun pada tahun 1893 untuk menampung tahanan pria kulit putih. Benteng atau fort dibangun di sekelilingnya antara tahun 1896 dan 1899 oleh bangsa Boer untuk melindungi Republik Afrika Selatan dari ancaman invasi Inggris. Selama Perang Anglo-Boer, Inggris merebut Johannesburg dan menggunakan benteng tersebut untuk memenjarakan orang-orang Boer. Di bawah pemerintahan apartheid, kompleks ini menjadi tempat penahanan yang terkenal kejam dan segregatif. Beberapa tokoh penting dalam sejarah perjuangan Afrika Selatan seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Robert Sobukwe, Winnie Mandela, dan Albertina Sisulu pernah dipenjara di sini. Mahatma Gandhi dipenjara di Afrika Selatan karena memimpin gerakan perlawanan non-kekerasan atau Satyagraha untuk memprotes undang-undang diskriminatif dan rasis yang menindas hak-hak warga India di sana. Deep Dark Hole adalah sebutan untuk sel isolasi yang terkenal kejam di dalam kompleks ini. Tempat ini digunakan untuk hukuman terberat bagi para tahanan kulit hitam, kulit berwarna, dan India selama era apartheid. Kondisinya sangat buruk dan tidak manusiawi. Tahanan dapat menghabiskan 23 jam sehari sendirian di sel sempit. Mereka bisa ditahan di sana selama 30 hari, bahkan ada yang sampai setahun. Kompleks penjara ini ditutup pada tahun 1983 dan kemudian mengalami penelantaran. Pada tahun 2004, kompleks ini diresmikan sebagai museum dan situs warisan sebagai bagian dari Constitution Hill. Johannesburg juga dikenal sebagai Yosi atau kota emas, adalah kota terbesar di Afrika Selatan dan ibu kota provinsi Gauteng.
provinsi terkaya di negara ini. Kota ini merupakan pusat perekonomian Afrika Selatan dan regional, serta dianggap sebagai kota komersial paling maju di Afrika. Didirikan pada tahun 1886 setelah ditemukannya emas di dekat wilayah tersebut dan menjadi pendorong utama pertumbuhannya. Populasi wilayah metropolitan Johannesburg diperkirakan mencapai 6,4 juta jiwa pada tahun 2025. 80%-nya merupakan orang kulit hitam Afrika, sedangkan orang kulit putihnya tidak mencapai 10%. Johannesburg adalah salah satu kota metropolitan terbesar di dunia dan unik karena menjadi kota terbesar di dunia yang tidak terletak di tepi sungai, danau, atau garis pantai. Kota ini dianggap multifungsi karena beragam aktivitas ekonomi, sosial budaya, dan pemukiman yang ada di dalamnya. Kota ini memiliki peran penting dalam perjuangan demokrasi Afrika Selatan yang sebelumnya menerapkan sistem apartheid, di mana non-kulit putih dibatasi untuk tinggal di daerah pinggiran tertentu seperti Soweto hingga tahun 1991. Johannesburg memiliki jaringan kereta api yang luas, terutama untuk layanan komuter, dan secara historis merupakan pusat penting dalam jaringan kereta api nasional Afrika Selatan. Lebih dari 20 jalur kereta api terdapat di sini. Afrika Selatan memiliki jaringan kereta api paling luas di benua ini, dan Johannesburg sebagai pusat jaringan tersebut. Museum Apartheid adalah sebuah museum bersejarah yang terletak di Johannesburg, yang didedikasikan untuk mendokumentasikan dan merefleksikan sejarah kelam sistem apartheid, yaitu sistem pemisahan rasial yang berlaku di negara tersebut selama 46 tahun dan berakhir pada tahun 1994. Pengunjung dapat merasakan sedikit pengalaman segregasi rasial melalui cara masuk yang unik, di mana tiket masuk secara acak mengkategorikan pengunjung sebagai kulit putih atau non-kulit putih. Museum ini memiliki arsitektur yang menarik dan taman yang tenang, menyediakan ruang bagi pengunjung untuk merenung dan merefleksikan pentingnya hak asasi manusia dan persatuan dalam perbedaan. Museum ini dibangun untuk mengingatkan dunia serta masyarakat Afrika Selatan sendiri tentang ketidakadilan dan penderitaan yang disebabkan oleh kebijakan apartheid. Melalui berbagai pameran, foto raksasa, artefak, dan tampilan multimedia, museum ini menyajikan gambaran yang kuat dan seringkali brutal tentang peristiwa sejarah, perjuangan para pemimpin seperti Nelson Mandela, dan dampak diskriminasi rasial yang dilembagakan oleh negara. Selain menampilkan masa lalu yang menyakitkan, museum ini juga berfungsi sebagai simbol harapan, menunjukkan bagaimana masyarakat Afrika Selatan berhasil mengatasi masalah mereka dan bertransisi menuju masyarakat demokratis non-rasial. Museum Apartheid adalah monumen penting yang memberikan pelajaran sejarah yang mendalam
tentang perjuangan demi kebebasan dan kesetaraan Afrika Selatan. Perjalanan dilanjutkan menuju kota kecil di pinggiran Johannesburg. Soweto adalah sebuah daerah urban di bagian barat daya Johannesburg, Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Namanya merupakan akronim dari bahasa Inggris yang berarti South Western Township. Soweto didirikan sebagai kawasan pemukiman khusus untuk menampung warga kulit hitam Afrika yang secara paksa diusir dari daerah lain oleh pemerintah apartheid. Tempat ini menjadi pusat penting dalam perjuangan melawan rezim apartheid. Dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa, Soweto adalah salah satu pemukiman perkotaan kulit hitam terbesar di Afrika. Soweto adalah daerah yang menunjukkan kontras kekayaan dan kemiskinan yang signifikan, mencerminkan ketimpangan sosial Afrika Selatan pasca apartheid. Terdapat daerah pemukiman mewah dan juga kumuh yang berdampingan. Meskipun beberapa bagian Soweto kini telah berkembang dengan pusat perbelanjaan modern dan infrastruktur yang lebih baik, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di beberapa wilayahnya berkontribusi pada tingkat kriminalitas yang signifikan. Soweto Towers adalah bekas menara pendinginan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ikonik. Menara ini kini telah dinonaktifkan dan diubah menjadi pusat petualangan dan landmark budaya. Di antara dua menara tersebut dimanfaatkan untuk olahraga ekstrim bungee jumping. Sebelum mengunjungi rumah Mandela, kami makan siang terlebih dahulu di KFC versi lokal, Fuyos Villa Kasih. Mandela House adalah sebuah situs warisan sejarah penting di Soweto, Johannesburg. Rumah ini terletak di alamat ikonik 8115 Villa Kasih Street, Orlando West, Soweto. Villa Kasih Street adalah satu-satunya jalan di dunia yang pernah menjadi tempat tinggal dua peraih Nobel perdamaian, yaitu Nelson Mandela dan Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu. Nelson Mandela tinggal di rumah kotak korek api berlantai 1 ini dari tahun 1946 hingga 1962 bersama istri pertamanya Evelyn dan kemudian bersama istri keduanya Winnie Madikizela Mandela dan anak-anak mereka. Mandela menyumbangkan rumah tersebut kepada Soweto Heritage Trust pada tahun 1997 agar dapat dikelola sebagai museum. Rumah ini sekarang berfungsi sebagai museum yang menampilkan artefak, foto, dan pameran yang menceritakan kisah kehidupan keluarga Mandela selama era apartheid dan perjuangan mereka untuk kebebasan dan demokrasi di Afrika Selatan. Saat ini, Mandela House adalah objek wisata populer dan situs warisan nasional yang berfungsi sebagai simbol penting perjalanan Afrika Selatan menuju demokrasi. Nelson Mandela menikah 3 kali, dan yang paling menarik adalah istri ketiganya, Graca Machel, yang merupakan janda istri Presiden Mozambik. Setelah melihat rumah mungil Nelson Mandela, kami kembali ke Johannesburg untuk mengunjungi objek terakhir di Johannesburg. Nelson Mandela Square adalah sebuah alun-alun dan kompleks perbelanjaan yang terletak di distrik Sandton, Johannesburg. Tempat ini sebelumnya dikenal sebagai Sandton Square
tetapi diubah namanya pada Maret 2004 untuk menghormati mantan Presiden Afrika Selatan dan ikon anti-apartheid Nelson Mandela. Fitur paling ikonik dari alun-alun ini adalah patung perunggu Nelson Mandela setinggi 6 meter yang diresmikan pada upacara pergantian nama tersebut. Nelson Mandela Square dirancang menyerupai alun-alun kota tradisional Eropa dan terhubung dengan pusat perbelanjaan Sandton City yang besar, bersama-sama membentuk salah satu kompleks retail terbesar di benua Afrika. Kompleks ini menampung lebih dari 400 toko, berbagai restoran, bar, dan juga berdekatan dengan kompleks perkantoran dan hotel Michelangelo Towers. Alun-alun ini berfungsi sebagai pusat komersial dan tujuan wisata populer, menawarkan pengalaman berbelanja, makan, dan hiburan yang aman bagi pengunjung, baik siang maupun malam hari. Demikianlah akhir perjalanan kami di negara yang terletak di ujung selatan benua Afrika yang cantik ini. Saksikan perjalanan kami berikutnya mengunjungi air terjun Victoria yang terletak di perbatasan Zimbabwe dan Zambia pada episode selanjutnya.